penting nggak penting kali ini topiknya bucin. Cie yang bucin, cie. Hai, balik lagi. Woi bro, apa kabar bro? Sehat bro. Bro, ini gimana nih? Kita buka dulu apa ya? Ya. Gak lama ya, kita udah di tes Rabies, imunisasi dan juga ya. imunisasi. Yang nyambung kok, Terus sama imunisasi. Caca. Gimana kabar lu, sehat? Sehat bro. Ya, oke. Kamu gimana, apa kabar? Oh baik. Oh belum ya? Kelihatan dari body ya. Bodinya ya. Bodinya bugar. Bugar, megar. Tapi kan lu sehat ya? Sehat, alhamdulillah, Oke. puji Tuhan. Alhamdulillah. Oh. Tapi sebelum kita mulai nih kontennya, mohon bantuan teman-teman sekalian Nah. untuk subscribe, like, Like. dan komen kalau perlu di-share. Betul. Mudah-mudahan- Share sama tetangga-tetangga lo ya. Iya. Mudah-mudahan tontonan kita bermanfaat buat semua orang. Amin. Amin. Jangan lupa ya. Kamu dulu atau aku dulu? Kamu dulu. Oke. Jangan lupa untuk selalu subscribe di Vanpra dan follow IG aku di Vanpra juga. Jadi sama di DEE spasi VAN spasi PRAAG di Vanpra. Kalau kami Kalau aku YouTube channelnya Ruang Spasi Riang. oke. Huruf biasa aja, Ruang Spasi Riang. Jangan kapital. Jangan kapital ya, itu punya orang lain tuh. Orang lain. Kalau Instagramnya @ruang_bangkit. Astagfirullahaladzim. Ada yang lupa. Aduh, aku ini umur berapa sih? Jangan lupa untuk follow, Follow. subscribe juga, like juga, komen untuk setiap videonya Ruang Ria. Terima kasih di Vanpra. Jangan lupa untuk di Vanpra juga ya. Tolong ya, agar kita bisa terus berkarya. Betul Biar sekali. semangat bikin video-video lagi. Oke, ini jadi kali ketiga kita ya, Ki. Kali ketiga kita. Gila ya, Kali Beb. ketiga kita. Kali ketiga ya, Beb. Biasanya kalau pertama biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Kedua udah mulai pakai hati. Ketiga. Ketiga udah mulai semakin cinta. Seperti topik kita hari ini. Betul. Apa tuh emang yang betul-betul aja? Gue nggak tahu padahal. Yang lagi tren bu ya. Apa tuh di? Bucin. Aduh. Oke, lo menelanjangi gue. Sebelum ngobrol Ngomongin nih ya. bucin. Sebelum ngobrol tentang bucin, kita harus tahu dulu dong. Apa sih emang bucin itu? Menurut Mbah Google, Mhm. itu bucin itu, ini menurut Mbah Google ya, Apa, bukan Cel? menurut orang-orang lain, tapi sebenarnya ini adalah hal yang umum yang orang ketahui. Bucin itu adalah kependekan dari istilah budak cinta. Budak cinta. Singkatan gaul ini Mhm. digunakan untuk merujuk pada pria atau wanita orang yang tergila-gila akan cinta. Kamu lagi manggil aku ya? Dimanapun orang tersebut mau melakukan apapun demi orang yang dia cinta. Kamu tahu gak sih? Kalau aku tuh bucin sama kamu. Kamu tuh bucin ternyata. Enggak. Aku master bucin. Oke, mau nanya kadar kebucinan itu berapa persen? Tunggu, kadar level 1 sampai 5 deh. Yang paling pedes apa? 5. Oh, 5 loh, ya ampun. 5 loh. Pedes gimana sampai mulus gimana gitu. ya Tuhan. Jadi ternyata lo penggemar dan masuk komunitas bucin ya. Iya. Aku kebetulan penggerak komunitas itu. Oke. Iya. Boleh daftar. Enggak. Enggak, emang kamu bucin? Gue pengamat aja. Gue pengamat aja. Oh, kamu udah ini ya, udah tobat jadi bucin ya? Iya, enggak juga. Enggak Ci. juga. Eka yang dibucinin. Makanya gitu ya. gimana nih? Kudu belajar ya sama yang Tapi begini-begini. memang bucin itu ada baiknya, ada buruknya. Tapi sebenarnya manfaatnya atau buruknya itu sebesar baiknya kah, atau justru baiknya yang lebih besar daripada buruknya kah? Harus kita kumpas lagi. Harus kita kupas tuntas hari Kita ini. harus tuntaskan Nah, ya, kita harus tumpas tuntas- malah harusnya. tuntaskan. Bucin itu nggak boleh. Nah, kalau ini aku baca nih dari salah satu website Mojok, namanya Mojok, kayak kita dong nih Mojok nih. Mojok. Jadi dia itu bikin analisa menurut mereka itu ada 5 mengenai bucin. Apa itu? 1, punya pacar atau gebetan. Prinsip utama dari ciri-ciri bucin adalah memahami bahwa si bucin ini
tentu saja memiliki pacar atau minimal gebetan. Ya dong, Bo. Lu mau bucin sama siapa? Sama kursi, ya kan? Sama kucing, lantai, sama sama kucing. kucing. Harus ada gebetan atau pasangan. Sama korden boleh nggak bucinnya? Kan nggak mungkin ya, Nggak Bo. mungkin ya. Sampai kita gila-gila mau. Kamu jangan di sampai debuan. Jangan bohong. Jadi harus punya pacar dulu atau gebetan. Minimal. Kalau nggak punya pacar, nggak punya gebetan, mungkin orang lain yang disukai secara diam-diam gitu. Bisa jadi teman, mungkin dia suka gitu kan, dan dia berusaha memperjuangkan bagaimana menyenangkan hati Betul. si gebetan tersebut. Itu yang satu. Yang kedua, naksir pacar atau gebetan, mungkin orang lain punya. Oh gitu. Bisa jadi. Kok bisa? Jadi sebenarnya gini. Yang penting ada orangnya gitu ya, ada yang penting objeknya ada ya. orangnya. Aku juga nggak tahu kenapa dia. Oke, yang ketiga, ini lucu. Lupa kartu keluarga. Ya Allah. Jadi Masih sebenarnya ingat kalau gini, gue sih. Kalau setelah aku baca, jadi gini. Saking bucinnya nih, sampai lupa keluarga. Lupa nih, ini punya adik, punya abang, punya ibu, punya bapak. Nanti misalnya nih, Beb, minta tolong dong, minta tolong dong, temenin mama misalnya ke pasar. Aduh mah nggak bisa, aku lagi banyak tugas. Aduh mah aku lagi banyak PR. Aku Tapi ternyata dia pergi dengan gebetan. Aku pernah Kelihatan dari tampang loh, emang kelihatan. Muka bucin ya. Jadi itu ceritanya, maksudnya lupa kakak, keluarga. Oke. Jadi lebih memprioritaskan si objek itu gitu ya, orang Kemudian itu. keempat, dompetnya bolong. Bolong, kamu Bolong. kamu Tolong aku. Dompetnya bolong, maksudnya di sini adalah ini gebetannya mungkin bolong ya, alias nggak punya duit, alias kaum duafa. Oh, kalau itu nggak apa-apa, dapat pahala ya, Bu. Bukan menghina, bukan menghina dalam arti kata duafa, tapi duafa yang begini yang nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan. Yang morotin ya. Dan si bucin ini Rela. akan rela mengeluarkan rupiah demi rupiah demi menyenangkan hati si cintanya. Dasar itu budak cinta. I'm a Lu banget. slave Lu for banget. you. Lu banget ya. Terus yang kelima, terlihat sibuk pacaran. Jadi dalam pengertiannya itu mungkin udah gak ada waktu buat diri sendiri. Apapun, everything is pacarku atau Pengen nangis berlian boleh nggak? Oke, lanjut aja. Emang kenapa sih dari tadi ini gue banget, ini gue nangis, terus kayak bener-bener udah ngalamin. Lu ceritain dong, lu kenapa? Kenapa sampai lu nganggap diri lu tuh bucin banget sampai level 5? Nih kalau menurut gue sih itu udah level bucin, level 5 dari kebucinan ya. Nggak tahu kalau menurut lo dan menurut teman-teman Divan Pra ya. Jadi gue tuh pernah punya pacar gitu ya. Jadi dari awal pertama itu namanya juga seorang Aries ya. Kalau udah ketemu pertama kali mention horoscope ya. jadi kalau orang Aries itu kalau udah pertama kali ketemu sama A gitu ya, terus sebentar. Para Aries di luar sana, tolong kalau tidak sama dengan apa yang dialami oleh temanku yang satu ini, tolong ya lupakan dan maafkan dia. Oke. tapi kalau ini Aries yang justru dibucinin ya. Saya warrior. Kebalikan nih kita nih. Cuma kalau aku ya, jadi kalau udah pertama kali ketemu orang gitu ya, terus klik banget, udah habis itu Klepek. udah. Terus apalagi disambut gitu kan, disambut dengan meriah gitu ya, dan dengan tarian-tarian. Tapi lu sampai pernah nggak sih dalam kondisi lu pernah ngalamin sakit dong pasti setelah Pernah. lu udah bener-bener ngebudakin diri lo buat dia ya kan? Pernah Terus pernah dong. nggak lu sampai kepikiran begitu lu bubar lu pengen bunuh diri? Musik horor dong. Jeng. Musik horor. Sebenarnya kalau untuk bunuh diri sih enggak ya, lebih ke yang kayak aduh aku tidak tahu arah kemana, aku harus apa, aku harus pergi kemana, Tuh, lu nanti pernah ngalamin? gimana gue kalau nggak ada dia. Terus lu ngalaminnya itu sampai berapa lama, Bu? Oh itu kalau untuk kayak gitunya ya, hilang arahnya gue bisa 6 bulan sampai setahunan kali ya.
Tapi karena untungnya ada beberapa banyak beban hidup ya, jadi kayak gue nggak bisa diem aja nih, gue tetap harus memacu diri gue. Produktivitas harus tetap nih, daripada lo nggak, ya pertama nggak bisa menghasilkan. Betul. Atau kalau lo lagi mengenyam pendidikan, lo nggak bisa menyelesaikan pendidikan lo. Betul ya kan? itu. Gitu. Semuanya kayaknya tetap harus gue tinggalkan. Iya. Tapi itu gak enak banget. Gak enak banget. Nah tapi gue cerita lagi ya, kenapa gue bisa menganggap diri gue bucin. Jadi dia rumahnya di Depok gitu ya. Itu gue tadi horoskop, sekarang sebut ini kan gue harus nyontohin kan. Buat para pengenal dia, tahu ya, di Depok. Arif Rahman Hakim. Jalan. Terus Gang Lio tuh. Terus Jadi gue tuh tiap hari dari pertama kali ketemu sampai berapa ya, sampai setahunan itu gue nggak pernah absen untuk nggak ketemu dia. Gue selalu nyamperin dia dari rumah gue di Jakarta. Gue ke Depok, abis pulang kerja gue langsung ke Depok, dan akhirnya setiap dia ngambek malam-malam gue harus nyamperin gitu supaya dia cepat baik gitu ya. Walaupun tuh marahnya kayak jam 10, jam 11 malam, gue tetap samperin ke Depok. Ya Allah nih. Terus bucin gak tuh gue? Oke, terus itu ngomong effort ya, gimana lo tuh berjuang untuk ya dalam kondisi lo lelah, mungkin capek habis kerja atau apa, lo tetap nyamperin dia. Itu berbicara secara tenaga. Duit lo keluar. Duit ya iyalah pasti. Ya Allah. Ya kayak misalnya makan atau kemana. Itu masih atau lo gitu. yang traktir. Iya, tapi kadang-kadang dia kalau lagi ada duit, tapi keseringannya gue gitu. Hello para bucin mania, Halo, aku please bucin sejati kak. give up, hands up. Ya ampun, terus lu banyak habis duit karena dia. Banyak. Sampai pada akhirnya ternyata dia tidak sedemikian cinta itu sama gue. Karena pas gue lagi ada problem ekonomi yang lumayan besar kemarin ya, Dan itu lo dia nggak bisa- cabut. Dan lo nggak bisa memberikan sesuatu yang baik pun. Ya maksudnya dalam arti kata lo keluarin uang, materi, dan Akhirnya dia cabut. meninggalkan lo. Tapi setelah gue putusin itu dulu, jadi karena dia tetap dengan semaksimalnya gue, tapi dia tetap membanding-bandingkan gue dengan orang-orang lain gitu ya, yang lebih dari Yang gue. Udah lo dicampakin, terus dia dibanding-bandingin. Oh, Nestapa ya. Ya udah, itu pelajaran yang sangat berharga. Sinetron banget ceritanya, ya ampun, kalah drama Korea. Terus Bo, lo pernah ketemu lagi nggak sama orang itu? Dan dia udah punya pasangan juga? Udah, makanya dia ngeblok gue di sosial media. Tapi teman-temannya masih berteman sama gue gitu. Sebenarnya kalau orang gini ya, sorry ya, ini juga mungkin pembelajaran buat teman-teman. Sorry kalau gue agak ngomong sedikit keras, supaya menyadarkan lu semua jangan terlalu bucin. Oke, sekarang kalau ngeliat kasusnya dari temen gue yang satu ini, pertama dia yang udah bucin, dia rela apa aja untuk pasangan, terus dia rela keluarin duit berapapun untuk pasangan, ya kan. Kemudian lu diputusin. Gue yang mutusin. Oh, lu yang mutusin karena yang tadi di awal gue yang diputusin, terus kan kita nyambung lagi gitu ya. Terus akhirnya gue yang putusin karena gue udah gue nggak bisa lagi nih, karena dia tetap bandingin gue sama Emo gitu. Oke. Lo di-compare, paling nggak ya setelah lo diputusin, walaupun lo balik, ya kan. Terus lo di-compare, dan yang paling nista apa tuh? dia di-block. Dan menurut gue, kalau orang ngeblok di sosial media, ngeblok orang di sosial media itu cuma dua. Apa tuh? Satu, dia teramat sakit hati sama lo, ya itu catat. Dan yang kedua adalah dia tuh jijik sama lo, dan dia merasa lo tuh lu jijik gitu loh, lu males banget sama. Jadi tuh lo harus ingat kalau orang ngedam lo gitu loh, ngedam dan lo di blok, itu cuma dua hal. Dia tuh terluka banget sama lo dan berusaha untuk melakukan, atau lu sebenarnya jijik sama lo gini. Apa tuh ya kira-kira? Jijiknya ya? dalam arti gini, enak deh gue, tapi lo dia nggak ada cinta sama lo, nggak ada rasa sayang, cuma gini,
males deh. Mm-mm. Kayak yang gimana sih, ilfil banget liat nih orang gitu. Oh, oke. Ngejar banget, gue tahu lo tergila-gila sama gue dan gue enak banget. Udah deh, please deh. Nah, jadi menurut gue itu 2 hal. 2 hal itu ya. Sorry Beb, Nggak kalau apa-apa. karena dia Nggak apa-apa, Beb. menyadarkan Nggak lo apa-apa. dari segala kekurangan lo itu. Dan setelah kasus itu, lo ngalami bucin-bucin yang lain juga nggak sih? Oh enggak, udah belajar gue. Dan itu adalah pengalaman terpahit, terburuk, dan akhirnya membuat lo jadi belajar. Belajar. Jadi gue bisa bertindak ketika ada hal itu terjadi. Oke, big applause. Dan gue senang. Jadi paling enggak harus ngalamin dulu, ternyata jadi budak cinta itu nggak enak, dan move on. Nggak Betul. bisa yang dari budak cinta yang satu ke pelukan budak cinta berikutnya. Nggak sadar-sadar ya, Bun. DST gitu loh. Jadi kapan Nggak. bisa maju gitu kan? Enggak, gue itu pelajaran berharga sih buat gue. Dan pada akhirnya gue sekarang kalau misalnya ada yang enggak, gue ngegebet atau gue pacar baru nih kemarin-kemarin ya, kalau udah enggak itu sejalan, oh ya udah bye gitu. Ya udah Walaupun bye, ya gitu. kalau menurut gue sih ini kayak sorry kalau gue ambil beberapa kejadian saat sekarang nih, atau banyak kita lihat seperti yang mungkin artis-artis sekarang nih, ini kan yang lagi trending nih pasangan yang YouTuber itu, Yang mana tuh, Beb? yang YouTuber yang cukup terkenal itu. Oh ini, Deddy Corbuzier? Bukan. Oh bukan. Bucin. Siapa? Oke deh, seperti Atta Halilintar, Oh, Atta atau Halilintar. Aurelia gitu kan. Mungkin kalau Mereka, dia yang bucin siapa tuh? Ya, kalau gue lihat ya memang kan seperti yang dibilang, waduh nih gue nih bucin banget gitu kan. Memang ada beberapa yang gue tonton tuh, misalnya kan karena gue pengen cari tahu tentang bucin-bucin ini, jadi kan gue banyak lihat-lihat beberapa YouTube ya gitu. Dan gue lihat ya kan kayak Aurel kan ngomongnya ini gue bucin banget nih, tapi menurut gue sih mereka masih cute gitu, masih lucu, nggak kayak lu gitu. Bucinnya bucin sadis kalau gue ya. Bucinnya penuh penderitaan gitu kan. Nah tapi kalau kita lihat kan kayak Atta Halilintar atau ya walaupun misalnya yang satu ngakuin lu kan bucin banget sama gue, atau Yang tapi bucin-bucin itu gemes mereka, ya. itu mereka cute gitu loh, lucu. Ya karena mereka banyak uang. Bo, ini bukan terlepas dari ada uang atau enggak, tapi gayung bersambut. Gayung bersambut ya. Jadi memang harus cari pasangan. Oh. Lo suka nih, oke lo suka, lo udah mencoba berbagai cara, misalnya lo memulai duluan untuk mendapatkan cinta lo. Tapi kan lo juga harus mikir, di orang balas cinta gue, feedbacknya kayak gimana feedbacknya ya? gimana gitu kan? Ya jadi kalau misalnya kalau kita lihat dua pasangan Lucu, anak muda tersebut, menurut gue lucu aja, maksudnya dua-dua sama-sama saling menerima, dan kalau mereka sama-sama saling mengatakan, ih gue bucin malu, lo bucin, lucu aja Lucu. gitu. Jadi nggak ada yang menderita dalam Nggak hal ada, gitu ini kan kalau di sini saling gue yang menderita. membutuhkan, saling ada cinta gitu kan. Dan itu menurut gue asik aja ya, lu aja pengalamannya nggak asik, Iya. gitu kan. Terus banyak lagi lah yang kalau gue ngeliat ya beberapa artis-artis juga. Siapa lagi tuh? Siapa lagi ya? Tapi Ya, kalau menurut lu beberapa. sendiri nih kan tadi kita bahas kayak bucin nilai negatifnya mulu. Tapi kan Nah. semua hal itu pasti ada sisi positif dan negatifnya. Kalau tadi kita udah dengar negatifnya, kayak negatif semua cenderungnya ya. Nah, Iya. kalau menurut Kalau lo sendiri negatif, nih, negatif. menurut lo sendiri Positifnya. positifnya. Oke, sebenarnya gue males ya gitu ya. Ini dia mau bucin kayaknya gue males banget. Tetap aja negatif ya. Iya. Tapi kita harus Oke. tahu nih, harus tahu. Ada positifnya. Positifnya. Kalau menurut gue ya gini, yang menjadi si budak, dia adalah manusia yang menurut gue mengenal arti cinta. Gitu. Alhamdulillah, berarti gue mengenal arti cinta dong. Jadi maksudnya gini, in the name of love gitu loh, dia melakukan itu gitu. Walaupun mungkin, ada sacrifice iya, dalam cinta mungkin, itu kan. Mungkin takarannya aja yang berlebihan, tapi beruntunglah dia karena dia mengenal arti cinta, mengenal kata cinta. Dia masih merasakan arti cinta, walaupun itu tidak berakhir happy ending atau tuh menyakiti dirinya sendiri. Tapi paling enggak sungguh tidak bahagia kalau orang tidak mengenal cinta gitu. Jadi menurut gue itu positif tingginya. Terus kedua adalah ada sesuatu yang bisa dirindu, ya kan?
masih ada positifnya lah ya, Bo. Masih ya. Daripada lo jomblo nih ya. Iya. Jomblo ya. Lo jomblo kan Jomblo ya. gue. Oh, mau di Single ready to mingle. mau dibudakin juga nggak ada, mau dicintain juga nggak ada, mau dibucinin juga nggak Nggak ada, ada. ya kan? Tapi masih positifnya masih beruntung sisi bucin ya, gitu. Masih ada gebetan gitu. Tapi yang paling gak enak kan kalau dia udah membudakin diri dia untuk orang lain, tapi ternyata itu pasangan orang, Bu. Jadi kan gimana gitu ya. Jangan sampai nih kalau kayak gitu. Jadi so please girls, Itu double ya. para laki-laki di luar sana ya, satu, kalau menyukai orang jangan Bukan laki-laki aja nih, perempuan iya, juga kan ada. gue udah bilang kan, Oh iya. girls dan para lelaki di luar sana, kalau lo menyukai orang boleh-boleh aja, tapi Asal. jangan nestapa banget lo udah mencintai dia banget tapi punya orang. Aduh, Gitu itu loh. double-double, itu Beb. bukan budak lagi. Itu Kalau budak apa cinta itu? kan gini, budak cinta ya, bangkit, kamu siapa tuh di sana? Iya sayang, Iya. bangkit woy. Terus bangkit, ngesat lo, ayo Sambil nyapu. lo, sampai gini. Nah, itu maksud gue Double-double tuh ya. double gitu. Jadi kalau lo memang in the name of love sih lo melakukan apapun untuk memperjuangkan supaya lo menunjukkan rasa sayang dan rasa cinta lo buat pasangan lo, ya kan, boleh-boleh aja, tapi kadarnya gitu loh, jangan level 5 kayak lo. Iya, gitu. udah nggak level 5 kok sekarang. Terus gini, Bo, gue nih udah baca di salah satu ya website juga ya. Jadi ternyata ada nih kisah-kisah. Apa tuh websitenya? Kisah aksi bucin demi bagian pacar yang bikin geleng-geleng kepala. Apa tuh? Nah, kemarin katanya ada tuh di postingan di salah satu sosial media di bulan Juni. Jadi, Bo, di foto itu si laki-laki tengah jalan nih ya, mungkin karena nggak ada tempat duduk segala macam, dia jongkok, Bo. Terus si ceweknya, pacarnya duduk di pangkuan dia dan mukanya udah yang begini, Bo. Udah gitu, udah ya gimana ya pokoknya. Duduk di Nah, pangkuannya. Jadi si ceweknya tuh duduk di atasnya dia karena nggak ada bangku, dan ceweknya yang cuma nelfon gitu. Jadi capture lah sama orang gitu. Tapi itu apakah gimmick gua nggak tahu. Tapi kalau lihat ekspresinya sih Kayak gimana sih tuh, Bo? wajah mereka sih enggak gimmick ya, kayak beneran ya. dan itu iya, ya ampun. di capture sama orang. Paling gitu. bentaran doang kali itu ya. Sosial Soalnya media. bisa patah itu Ya. kaki Gila, cowoknya. Bo, dia jongkoknya begini. Terus ceweknya duduk di sini gitu. Astagfirullah. Cuman gue sih nggak berdosa pernah banget ceweknya. Gue nggak pernah lihat sini di sosial media. Terus yang kedua nih lebih gila lagi ya. Pria rela HP-nya disadap hingga tak menonton TV demi kebahagiaan istri. Ya ampun. Ini udah menikah, paling nggak mereka udah menikah ya. Iya. Jadi ponselnya itu disadap hingga nggak nonton televisi demi istrinya. Jadi mungkin kayaknya suaminya itu dites kebohongan apa gimana lah Pernah sama kali ya. Terus ada lagi, Apalagi tuh, Beb? perlakukan tunangan seperti ratu tapi dikritik seperti pembantu. Ya ampun, itu berdosa banget itu para. Terus ada lagi nih yang keempat, Bo. Orang Rela itu. ditampar pacar hingga 52 kali di depan umum. Astagfirullahaladzim, berdosa banget itu pacarnya. Please sadar para bucin. Itu bukan cinta, itu bukan cinta. Itu bukan cinta. Please ya. Itu halusinasi aja. Itu kriminal. Kriminalitas itu. Terus ada lagi, ada nih hamburkan uang sampai 513 miliar demi bahagiakan. Astagfirullahaladzim, mendingan bahagiain orang tua, keluarga, Jadi ternyata anak-anak panti asuhan. dia tuh pinjam uang. Betul. Dia pinjam uang sampai 500 miliar, itu terjadinya di Cina. Makanya untuk bahagiakan sang pacar. Oh, dia terus bayar utang tuh ya pakai. Nah, mulailah dia ditagih-tagih utang, cuman Amin, nggak coy. tahu itu ya itu bagaimana, tapi itu memang terjadi di luar sana. Jadi itulah cerita-cerita bucin yang menyeramkan. Itu menyeramkan sekali, Menyeramkan Bunda. sekali ya. Iya Yanda. Iya. Jadi Aduh. kalau menurut lo sendiri, apakah bucin itu positif atau negatif? Komen, please komen. Terus menurut pendapat lo apa gitu, ya kan? Dan menurut pendapat lo apa yang dilakukan Bangkit itu bagaimana? Ini belum gue ceritain semua sih. Kalau gue ceritain bisa sampai jam 12 malam. Nah itu, jadi kalau menurut gue sih bucin itu tetap gak enak, Bo.
nggak enak. Nggak enak Nggak kan? enak. Kalau kayak tadi tuh Atta sama si Aurel itu nggak apa-apa. Cute ya. Dia bucin, A-nya bucin, B-nya bucin, Iya. nggak apa-apa itu. Jadi ya, Jadi gitu ya, Bo, daripada yang satu jadi bersambut ya, Bo. daripada yang satu jadi Kayak menggapai mimpi. Mm-mm. Cuman ya makanya bingungnya kenapa ya orang sampai bucin gitu ya, Bo. Ya berarti Apa memang rasanya enak ya? Maksudnya rasanya dalam arti kata dia masak mungkin enak, jadi rasanya enak banget. ya kan? Mungkin si pasangannya ini jago masak, Jago. terus ya kan? Kalau semangat banget sih, sampai lu jadi yang gini, wah gila gue kalau nggak ngerasain masakannya gimana? Waduh, kayak ada yang kurang gitu rasanya. Bo, Nggak perlu pakai apa mecin. ini konten bucin, bukan acara masak. Ya, jadi buat yang pengen cerita tentang bucin dan pengalaman pribadi tentang bucin, leave comment. Leave comment. Nah, ya, Hmm. oke. Apalagi ya? Udah jangan lupa Oke, subscribe. sekali lagi, Oh. mungkin cuma sampai di sini dahulu cerita bucinnya, nggak panjang-panjang. Sekali lagi, kita cuma mau menghimbau ke semua orang, terserah mau diterima atau nggak terima. Tapi kalau saran kita, jadi budak cinta itu nggak enak. Nggak enak. Nggak enak. Soalnya udah ada nih pelakunya merasakan itu nggak enak. Tapi kalau masih melanjutkan, ya nggak disalahkan juga. Iya, itu kan urusan Anda ya. Urusan Anda, silakan aja. Kita hanya memberikan obrolan yang penting nggak penting. Nggak penting. Lupa ya, Bo. Kita Iya. ngobrolnya penting nggak Penting nggak penting. Tapi kan karena lagi tren ya. Mm-mm. Oke, ini terakhir nih Kit. Apa? Ibaratnya apa ya, quote Good. lah untuk tentang budak cinta, maksudnya tentang romansa cinta atau segala macam. Lu punya quote nggak? Oh ada gue. Oke. Woo! Ada. Tepuk tangan dulu. Jadi kalau itu nggak enak kita nggak usah tepuk tangan lagi. Gini lo pasti tepuk tangan lagi nih. Oke. Jadi quote dari gue adalah sebagai sebagai bucin sejati yang dulu ya, tapi sekarang udah enggak lah. Iya. Quote-nya adalah you cannot love everyone if you cannot love yourself first. Oke. Jadi cintai diri lo sebelum mencintai orang lain. Karena lo nggak akan bisa mencintai orang lain dengan betul-betul sebelum lo bisa mencintai diri lo sendiri. Tapi tuh ada hubungannya sama budak cinta ya, Bo? Apa? Kan ada hubungannya sama budak cinta. Ada dong. Kan kalau budak cinta itu dia lebih cinta sama orang itu dibanding diri dia sendiri, makanya dia rela ngorbanin Jadi dia tenaga, harus uang. love diri sendiri, love Iya. yourself, and then you can love Everyone. ya. Iya. Oh, oke. Gitu. Bukan kan? Kalau kita nggak cinta diri sendiri berarti kalau kita direndahin sama orang, kita nggak tahu kalau kita lagi direndahin sama orang lain gitu. Tapi sekarang aku cinta diri sendiri. Kamu udah free sekarang ya. Free. Freedom. Tanpa yang dan- tinggi gitu ya. Dan dia sudah jomblo. Iya. Ya, buat orang Single, ready to mingle. Kalau gue, Apa di? kalau gue sih quote-nya gini. Simple sih gue ya gitu kan. Mungkin karena gue udah menemukan. Jadi sudah menemukan menurut soulmate. gue adalah di waktu yang tepat Hmm. engkau akan mendapatkan seorang yang tepat. Jadi Jangan maksain diri, Jangan Bo. maksain Jangan ya. maksain. Wah ini kayaknya gue cinta banget. Dia harus jadi milik gue selamanya. Dia harus jadi pasangan gue selamanya. Itu kalau nggak terwujud lu gila, Bo. Jadi pasrah aja gitu ya. Jadi pada saat yang tepat lu akan mendapatkan orang yang tepat. Tanpa lo moyo. Tanpa lo berlebihan. Tanpa Cukup lo, aja gitu ya. Lu yakin aja. Jadi misalnya kalau ada seseorang, Oke. lu tinggal bilang apakah dia orang yang tepat, ya udah jalani tanpa harus maksain diri gitu loh. Tapi kalau ternyata dia bukan milik kita harus yakin bahwa di suatu masa atau di saat yang tepat lu akan dapat orang yang tepat. Amin ya robbal Amin ya robbal Tuhan. alamin. Jadi kalau kemarin kita ada sesuatu buat closing, ya baik itu kata-kata cepat atau gerakan-gerakan dahsyat. Kali ini quote aja. Quote aja ya. Agak-agak normal. Biar gitu ya. para bucin tersadar nggak apa-apa Iya. nggak apa-apa memang karena jadi bucin itu tidak baik ya Iya. kalau. Tapi mohon maaf loh kalau buat yang masih menjalankan perjalanan cintanya dengan perbudakan itu, silakan aja. Silakan. Karena mungkin dengan mengalami hal yang
teramat buruk atau tidak enak, mungkin akan nanti ada pelajaran yang bisa dipetik atau Betul. seperti bangkit gitu. Tapi sama sekali kita tidak mengejudge, kita tidak menghakimin orang-orang Iya. yang lagi menjalankan perbucinan. Silakan aja kalau itu bikin bahagia, why not? Tapi beneran Tapi apa jangan bahagia? bahagia tapi jangan merusak jiwa dan diri. Iya, itu yang terpenting. Ya. Oke, jangan lupa di subscribe, like, komen di Vanpra dan IG-ku tolong follow. IG-ku, ayo apa? Di Vanpra, DEE spasi Van spasi Pra. Pra-nya PRAG. Dan tolong banget temanku yang satu ini, YouTube-nya apa? Ruang Spasi Riang. Nggak huruf kapital, huruf biasa aja. Ruang Riang. Instagramnya @ruang_bangkit. Oke, thank So, you guys. Sampai ketemu lagi ya. Besok tunggu konten berikutnya di Penting gak penting. Bye bye. Sehat semuanya. Sehat semua.